Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya Bidan Fatima, seorang terapis baby and mom spa sekaligus instruktur yang hamil. Hari ini kita akan membahas tentang pijat oksitosin. Tahu nggak Bun, pijat oksitosin itu apa? Kapan nih boleh dilakukan pemijatan? Jadi, pijat oksitosin adalah pemijatan yang dilakukan di area belakang kepala sampai dengan punggung ibu hamil ya tentunya, yang dilakukan oleh terapis yang sudah berpengalaman. Kapan nih boleh melakukan pijat oksitosin? Jadi, pijat oksitosin boleh dilakukan di usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Kenapa? Karena jika dilakukan sebelum 36 minggu bisa menyebabkan kontraksi rahim dan itu bisa menyebabkan persalinan sebelum waktunya. Itu tentu saja sangat berbahaya, Bunda. Bagaimana cara mengetahui usia kehamilannya sudah 36 minggu? Bunda bisa melakukan USG ke dokter kandungan atau melihat dari tafsiran persalinannya. Nanti bidan akan menjelaskan kapan tafsiran persalinan Bunda. Kapan menstruasi Bunda itu terjadi? Dihitung dari situ ya Bunda. Tidak usah khawatir, di buku KIA berwarna pink itu sudah ada, sudah lengkap Bunda. Rata-rata bidan sudah screening di situ. Boleh nggak pijat oksitosin dilakukan setelah persalinan? Tentu aja boleh Bunda, karena pijat oksitosin selain membantu merangsang kontraksi rahim, dia juga bisa membantu merangsang pengeluaran air susu ibu. Jika dilakukan sebelum persalinan, akan membantu merangsang pengeluaran air susu ibu persiapan nanti setelah melahirkan. Tetapi jika dilakukan setelah persalinan, itu akan menambah produksi air susu ibu. Pernah nggak Bunda mengalami air susunya sedikit atau produksinya menurun, tetapi anak masih usia di bawah 6 bulan, misal masih usia 1 atau 2 bulan, tetapi air susunya sedikit? Bunda jangan khawatir, lakukan pijat oksitosin, tentunya dengan terapis yang sudah mengetahui tekniknya ya Bunda. Pemijatannya cuma dilakukan secara singkat yaitu sekitar 15 menit, mulai dari belakang kepala sampai dengan punggung ibu. Apakah menggunakan 10 jari kita? Tidak Bunda. Terapis hanya menggunakan ibu jarinya untuk melakukan pijat oksitosin. Jadi menggunakan ibu jari diputar ke kanan minimal 3 gerakan. Di video selanjutnya, Bidan Fatima akan tutorial tentang pijat oksitosin itu sendiri. Apa sih yang perlu disiapkan sebelum pijat oksitosin? Bunda hanya perlu menyiapkan minyak yang tidak menyebabkan sensitif di kulit Bunda. Kemudian jangan lupa tempat minyaknya. Sediakan juga handuk 2. Jadi untuk bagian depan dan bagian belakang. Sebelum melakukan pijat oksitosin, Bunda juga harus melakukan perawatan payudara dulu. Kenapa harus seperti itu? Karena pada saat melakukan pijat oksitosin, bisa saja air susunya mulai keluar. Tetapi jika belum dilakukan perawatan payudara, maka produksinya akan mengumpul di payudara, sehingga menyebabkan tersumbat ketika produksinya sudah mulai banyak. Jadi, lakukan perawatan payudara dulu untuk mengeluarkan air susunya. Setelah itu, baru kita lakukan teknik pijat oksitosinnya. Jadi, air susunya tidak ada sumbatan. Dia bisa keluar dengan maksimal. Apakah 1 kali treatment bisa langsung keluar banyak, Bunda? Tergantung ya, Bunda, karena setiap orang hormonnya tidak sama. Dan pengeluaran air susu ibu juga dipengaruhi oleh makanan yang Bunda konsumsi. Berapa liter air minum yang Bunda minum setiap harinya. Kemudian, pijat oksitosin boleh nggak dilakukan rutin setiap hari sebelum persalinan? Tentu saja boleh Bunda, lakukan setiap hari sekitar 15 menit. Boleh dilakukan oleh terapis, boleh juga dilakukan oleh suami atau keluarganya. Nanti terapis akan menjelaskan ke suaminya tentang teknik-teknik bagaimana cara melakukan pijat oksitosin. Jika pijat oksitosin dilakukan setelah persalinan, tujuannya untuk memperlancar ASI-nya Bunda, tetap boleh dilakukan setiap hari. Tentunya dengan teknik yang benar ya Bunda. Jangan lupa setelah melakukan pijat oksitosin, kita bersihkan lagi payudara, baru kita pakai untuk menetei si kecil.
Jadi sebenarnya pijat oksitosin itu memberikan banyak sekali manfaat. Bukan hanya ketika sebelum melahirkan, tapi setelah melahirkan juga berguna juga. Oke Bunda, jika ada pertanyaan, Bunda bisa komen di kolom di bawah ini. Nanti Bidan Fatima akan membantu menjawabnya. Oke Bunda, jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye Bunda.